Siang hari ini kita akan membahas KLM 4 nih untuk penalaran matematika. Kalian sudah mencobanya terlebih dahulu, jadi akan saya langsung bahas ya. Oke, tinggal dicek dengan hasil pengerjaan kalian pada hari Rabu lalu. Sudah sangat dekat dengan hari HUTBK ya, mau itu hari pertama ataupun yang di bagian hari terakhir pun sebetulnya karena hanya satu gelombang, jadi sudah menghitung hari. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Usahanya sudah maksimal, jadi nanti UTBK sudah siap bertempur ya, bertempur bersaing dengannya. Oke, nah sekarang kita akan melihat soal KLM mulai dari teks 1 ya. Oke, teks 1 ini geometri ya. Teks 1 ini geometri, ada bangunan ya berbentuk apa ini? Berbentuk trapesium, prisma trapesium gitu ya. Ada dua undak ya, ada dua lantai, satu lebih besar di bawah, yang lebih kecil di atas. Arman adalah seorang pemimpin proyek pembangunan department store, ingin membuat bentuk bangunan ini, prisma trapesium. Diberikan panjang P aksen Q aksen yang atas ini ya, 2 meter, Q aksen 5 ya, terus B aksen C aksen, B aksen C aksen itu berarti ini ya, 5. Kita tuliskan masing-masing yang diketahuinya. B aksen Q aksen tadi itu yang atas ini 2, terus Q aksennya 5, B aksen C aksennya ini 5, kemudian QR 4, QR, serta panjang PP aksen ya, PP aksen, gigi aksen, RR aksen, SS aksen besarnya sama. Kemudian Arman membentuk tim yang terdiri dari 5 orang dengan kemampuan untuk mengecat dinding AB, B aksen, A aksen, AB, B aksen, A aksen selama 6 hari ya. Oke. Apabila tim tersebut ditambah 3 orang, berapa lama waktu mengecat dinding B, C, C aksen, B aksen tersebut? Jadi yang diketahui adalah jumlah orang mengerjakan pembuatan mengecat ya. 5 orang mengecat dinding AB, B aksen, A aksen ini dalam waktu 6 hari dan ditambah 3 kalau misalkan untuk mengecat dinding yang ini selesai dalam berapa hari gitu ya. Nah, pertama nih harus dilihat dulu nih di sini diketahui apa? Di sini diketahui ini 5, itu tadi 15. Berarti ini nanti tahu luasnya ya yang ini. Nah, yang perlu tahu adalah luas trapesium ini. Jadi luas trapesium bangun datar ya. Jadi kalau tidak tahu luas trapesium ya sudah tidak bisa mengerjakan soal ini. Ya. Jadi jumlah dua sisi sejajar gitu ya. Jumlah dua sisi sejajar dibagi dua, kemudian dikali tingginya. Berarti si sejajar dalam hal luasan yang AB, B aksen, A aksen ini adalah AB dan A aksen, B aksen. Kalau ini berarti BC dan B aksen, C aksen. Sisi sejajarnya ya. Nah, pertama nih, ini adalah soal penalaran terkait dengan perbandingan ya. Nah, perbandingan. Jadi kita harus tahu hubungannya mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Jadi sini ada orang,
ada luasan yang dicat, dan ada waktu. Nah, yang harus kita ketahui adalah dasarnya itu. Jadi, jumlah orang itu, ya, jumlah orang itu berbanding lurus dengan luas yang dicat, gitu ya. Berbanding lurus dengan luasan yang dicat, dan berbanding terbalik dengan waktu hari. Karena makin banyak orang, luasannya makin besar, dan waktunya makin sedikit, karena lebih cepat kalau orangnya banyak. Gitu ya. Itu berbanding lurus, ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, jadi kita tinggal menggunakan perumusan ini, gitu ya. Nah, sekarang berarti saya akan membandingkan di sini, berarti 5 orang, ya, karena sebanding dengan luasnya, berarti saya langsung tulis luas sebanding dengan luas AB, B aksen, A aksen. Gitu. Kemudian berbanding terbalik dengan waktunya 6 hari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika ditambah orang jadi ditambah 3 orangnya jadi 8. Nah, 8 ini mengerjakan luasannya B aksen, sorry, BCC aksen, B aksen. Nah, gitu. Nah, ini berapa hari gitu. Nah, kan sebetulnya kita tinggal kalkulasi ini aja ya. Nah, sekarang kita lanjutin ya, masukin 5 berarti sama dengan, saya lanjutin sebelah sini ya. Lanjutin sebelah sini. 5 sama dengan luas A, B aksen, A aksen, berarti 20 ditambah, ini tuh 20 ya, panjang 20 itu bukan yang tengah ini aja ya, tapi 20 itu ujung ke sini nih. Nah, AB ini ya, panjang AB 20 itu. Nah, jadi bukan karena ini 5 ini 5 jadinya ini 10 gitu, bukan ya. Karena seperti halnya ini ditulis 15 itu untuk BC. Berarti ini 20 itu untuk AB. Sehingga A aksen B aksennya adalah 10 gitu ya. Karena 20 pinggirnya sama kaki berarti 5, berarti itu juga kalau ini 5 berarti ini juga 5 ya. Nah, 5 tambah 5 10, 20 kurangi 10, 10. Jadi panjangnya yang ini sama. Oke, jadi 20 tambah 10 jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tingginya ini. Nah, karena ini tahu 5 ini 13, tinggi trapesium ini adalah triple Pitagoras ya. Jadi ini 12. Ya, 12. Nah, berarti ini juga sama 12 ya. Saya tulis 12 per 6. Sih, 6. Oke. Kemudian kalau sudah ditambah 8 berarti jadi ditambah 3 jadi 8 orang. Nah, luasan B BCC aksen B aksen. Luasannya ini kan nggak tahu nih. Nah, luasannya itu yang ini 5, berarti ini saya tarik garis sini. Nah, ini kan tadi sama nih 13. Berarti kalau ditarik tarik ke situ, ya ini akan jadi 5 juga ya. Sama dengan yang ini kalau saya tarik garis ke sini. Nah, ini juga jadi 5 lagi. Sehingga 5 tambah 5 tambah 5, 15. Otomatis ini sama panjangnya 12. Tingginya ya, tinggi trapesium ini juga sama 12. Oke, jadi yang ini jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 ya, dikalikan tingginya 12. Gitu ya. Oke, kita selesaikan hitung-hitungan ini ya. Ini yang sama bisa dicoret berarti ya. 12 per 2-nya. Oke. Terus kita sesederhanakan ini 8 sama 6 masing-masing dibagi 2 ya, sederhana. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Jadinya 5 per 4 sama dengan 30 per 3 dikali tanda tanya per
20. Oh, ini enak nih, langsung dicoret ya. Ini langsung coret, coret, dicoret. Oke. Jadi tanda tanyanya, nah, tanda tanyanya adalah 2 kali 5. 10 per 4. 2,5 hari. Nah, 2,5 hari itu berarti 2 hari 12 jam. Jawabannya yang eh, gitu. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Tidak ya. Alhamdulillah bisa paham. Oke. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tim yang terdiri dari 5 orang tersebut untuk mengecat semua dinding. Oke. Jadi di sini diketahui kalau satu dinding ini 6 hari. Berarti kalau total semua dinding itu kan ini nih depan belakang ya. Dinding yang ini ada 2 yang sama luasannya ya. Terus dinding yang BCC aksen B aksen juga ada 2 sama sebelahnya. Nah, nanti total luas dindingnya kita akan bagi dengan luas yang dikerjakan oleh 5 orang dalam 6 hari, gitu kan? Jadi kita akan tahu jumlah harinya berapa. Oke, jadi nanti untuk menghitung harinya, jumlah harinya gimana sih cara menghitungnya? Gampang, luas total, berarti ya, luas total dibanding luas per 6 harinya. Nah, itu ya, kecepatannya ya, itu kecepatan. Jadi waktu ini kayak apa namanya? Kayak rumus kecepatan aja ya, laju. Waktu, jarak per kecepatan gitu kan? Ini juga analogi di situ. Oke, nah luas totalnya itu saya lanjutin sini. Jumlah hari. Jadi luas totalnya itu adalah 2 kali luas AB, B aksen A aksen, ditambah 2 kali, tambah 2 kali luas BCC aksen, B aksen. Nah, dibagi itu luas per 6 harinya. Luas mana? Luas yang diketahui yaitu B aksen, A aksen. Ya, luas B aksen, A aksen. Nah, per 6. Nanti pernya kan bisa pindah jadi kali ya. Nah, 2 kali kan tadi nih. Nah, ini nih. Luas ABB aksen A aksen itu kan 20 tambah 10 dibagi 2 kali 12 ya. Kalau dikali 2 berarti nanti setengahnya jadi hilang, bener nggak? Jadi tinggal 30 nih. 20 plus 10 dikali 12 gitu ya. Ditambah yang ini. Duanya juga per duanya hilang ya. Karena kan dikali 2. Nah, jadi 15 tambah 5, 20 dikali 12 dibagi tambah 20 kali 12 dibagi. Nah, luas yang ini. Minimal luasnya 1 berarti 30 per 2 kali 12. 30 per 2 dikali 12. Nah, ininya 6. Pindah ke atas 6 jadi dikali karena per asalnya ya. Oke, yang sama boleh langsung dicoret aja gitu ya. Biar ngitungnya juga sederhana ya. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini hitungannya kita bisa sederhanakan lagi. 30 tambah 20, 50 dibagi 15 kali 6. Oke, ini bagi 3 bagi 3. Nah, 50 bagi 15 boleh dibagi 5 juga ya. Nah, dibagi 5 ini 10. 10 kali 6, 36 dibagi eh, langsung aja ya. Langsung aja ini enak banget. 300 dibagi 15, 20 ya. Nah, jawabannya 20. Nah,
Oke, bisa yang itu bisa? Bisa dipahami? Nah, nomor tiga ya, ini sepertinya biasanya kita kan menghitung total luasnya dulu, total luas lantainya dulu, dibagi luas ubin, gitu kan? Nalarnya kan gitu ya. Cara mencari jumlah ubin itu kan gitu. Jadi luas lantainya berapa? Sini kan berapa nih? 20 kali 15 ya, atau 15 kali 20. 10 kali 15. Nah gitu. Terus ya 20 dikali 15. Terus luas lantainya nanti dibagi luas ubin. Jadilah kita bisa dapat jumlah ubinnya. 5 dikali 0, sebetulnya, sebetulnya karena tadi secara logika, eh, secara nalar ini luas jumlah ubin itu saya dapatkan dari jumlah ubin, saya dapatkan dari lantai dibagi ubin, ya, luas lantai total dibagi ubin, ya otomatis berarti ini tinggal dibagi saja kalau begitu. Berarti ini tinggal dibagi saja masing-masing, betul nggak? Jadi 20 bagi setengah 40. 15 bagi 0,75. 0,75 itu kan 3/4. Jadi 15 bagi 3 dikali 4. 15 bagi 3, 5 dikali 4, 20. Jadi 40 kali 20, 800. Jawabannya A. Ya, bagaimana teks satu bisa dimengerti? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan teks 2 ya. Ini terkait skema jalan ya. Silahkan dibaca ulang dulu. Mau ada yang tanya atau apa? Sudah mulai paham Pak, tapi mungkin masih perlu latihan tambahan. Jadi untuk soal yang serupa ada di soal KLS berapa, ada di nomor berapa lagi. Boleh dicek aja di KLS-nya ya. Di KLS-nya dicek gitu ya. Dicek lagi, khususnya yang geometri gitu ya. Jadi biar kalian latihannya, misalkan ketika sedang memperdalam geometri, nah geometrinya di apa namanya, dicoba semua soal-soal yang ada. Terus ada soal ini, soal yang cukup menarik ya. Jadi di gambar ada apa namanya ya, peta. Di gambar ini ada peta nih ya, peta dari rumah ke supermarket, rumah sakit, sekolah, klinik. Ada persimpangan A, B, C, panjang AB sama dengan BC. Jarak A, ini jalan tol yang putus-putus. Jarak simpang pertama ke gerbang tol adalah 500 meter. Panjang tolnya 12 kilometer. Jarak dari rumah ke sekolah 10 kilometer gitu ya, yang ini. Persimpangan A ke sekolah adalah 8 kilometer. Oke. Dari A ke sekolahnya 8 kilometer. Jarak klinik ke rumah sakit 6 kilo. Jarak dari simpang kedua B ke C 3 kilometer. Oke. Nah, ini yang lebih kecilnya kita bisa tuliskan ya. Jadi ini katanya 3 ya.
Jarak simpang pertama A ke supermarket ini 400 meter. Nah, ini 400 meter. Jarak dari simpang kedua B ke rumah sakit 5 kilometer. Oh, dari sini ya. Oke, pertanyaannya, oh ini masih ada penjelasan. Tapi di sini nentuin jarak nih yang pertama. Tentukan jarak dari rumah anak ke persimpangan pertama. Persimpangan pertama itu berarti yang A, berarti ya. Jarak dari rumah anak ke persimpangan A. Oke, tadi kan ada jarak dari A ke sekolah, yaitu 8 kilo. Oh, jadi ini ya semudah tinggal 10 kurangi 8 saja ya. Jawabannya 2 kilometer. Ya, kalian harus percaya bahwa ada soal semudah ini nanti ya. Di samping ada soal-soal susah. Tinggal kalian mau atau tidak dari sekarang berlatih skimming soal kalau misalkan ada soal, kalian harus melihat soal itu tuh kemungkinan bisa dikerjakan atau tidak. Kalau merasa kesulitan, mending di skip saja. Next soal selanjutnya, siapa tahu teks yang selanjutnya lebih mudah. Jangan sampai terpaku di salah satu teks, tapi ternyata tidak bisa, lama waktunya habis, yang lain tidak keburu, jadinya ditembak. Itu sayang sekali. Padahal kemungkinan atau bisa jadi yang ditembak itu teks yang mungkin kita bisa gitu, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi buru-buru dijawab. Ya, hati-hati berlatih secara strateginya juga. Oke, nomor 5. Berapa waktu yang dapat ditempuh anak ke rumah sakit jika ia pergi menggunakan mobil lewat jalan tol? Oke, nah di sini diketahui ini ada nih setiap persimpangan kecuali persimpangan antara jalan biasa dengan jalan tol. Berarti simpang yang ini katanya tidak ada lampu merahnya. Kalau yang itu, yang A, B, C itu ada lampu merahnya. Oke, jadi yang ini simpang antara jalan biasa dan jalan tol tidak ada lampu merahnya. Nah, lampunya berganti menjadi merah setiap 1 menit dan menjadi hijau setiap 40 detik. Ketiga lampu tersebut beroperasi secara bersamaan. Ana bepergian kemana-mana menggunakan sepeda motor yang kecepatannya 50 meter per sekon. Namun ia juga sering pergi menggunakan mobil berkecepatan 30 meter per detik di jalan biasa dan 60 meter per detik di jalan tol. Oke, jadi beda kecepatan di jalan biasa dan jalan tol. Ini hati-hati. Nah, jadi kalau kita mau menentukan jarak waktu tempuhnya ya, waktu tempuh anak ke rumah sakit dari rumah, berarti dia kan akan melewatinya apa? Treknya. Treknya jalan biasa ya, jadi jalan biasa dulu ya. Jalan biasa dari rumah ke simpang gitu ya. Jalan biasa, jalan biasa ditambah gitu ya. Jadi nanti akan ada T jalan biasa ditambah T jalan tol. Nah, jalan tolnya langsung ke depan rumah sakit gitu. Oke, jadi kita tinggal lanjutkan. Ya, jalan biasa itu yang mana yang harus kita ambil? Jalan biasa itu adalah jarak dari rumah ke simpang, ya. Dari rumah ke simpang jalan biasa dan tol. Nah, berarti kalau tadi kita tentukan rumah anak ke titik A-nya, ke simpang A-nya 2 kilometer di soal sebelumnya, berarti kalau ke sini dikurangi 500 meter. Oh, jadi 1,5 kilometer. Karena ini dalam meter, kita ubah jadi meter. Jadi 1.500 meter. Ya, kita pakainya itu. Jadi 1.500 meter. Ingat, rumusnya apa? Ke Jawa. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kalau mau ditukar boleh. Ya, mau ditukar boleh jadinya wa sama dengan jake gitu ya. Atau ada yang menyebutkan juga J sama dengan KW, JKW. Terus kalau diubah jadi W sama dengan J per K. Jadi diplesetkan. Bukan diplesetkan. Dijadikan jembatan keledai menghafal. Ke Jawa ketemu JKW, wakilnya JK. Gitu ya. Gampang lah ya itu. Kecepatan sering banget kita pakai. Oke, jadi kalau mau nyari waktu, J per K.
jarak per K-nya kecepatan di jalan biasa 30 ya, kayak mobil. Tuh, kemudian nah jalan tolnya 12 kilometer berarti 12.000 meter ya, meter per detik ini. Nah, ini 12.000 meter jalan tol 50 meter per detik. 60 sorry. 60 meter per detik itu mau motor ya. Oke, tinggal langsung hitung aja di sini. 1.500 bagi 30 kan 50 ya. 12.000 dibagi 60, 200 ya. Jadi 250 detik. Ubah ke menit, jadi 4 menit 10 detik. Oke, jawabannya yang B. Sip, ya. Nomor 6. Tentukan waktu tercepat untuk ke rumah sakit apabila Anda menggunakan motor. Anggap dalam kasus ini anak kena lampu merah pertama. Oke. Dalam kasus ini anak kena lampu merah pertama. Oke, kita eh, harus di sini nih membedah informasi yang ada di soal terkait dengan lampu. Kenapa? Karena nanti waktu totalnya yang akan kita pakai adalah T jalan biasa, gitu ya, pakai motor, sama T kena lampu merah. Nah, T lampu merah. Oke. Nah, jadi jalan biasanya, oke, bolehlah misalkan jalan biasanya kita langsung hitung aja total jaraknya. Oke, nah di soal kita perlu di sini perjelas nih, lampu merahnya katanya menjadi merah setiap 1 menit dan menjadi hijau setiap 40 detik. Ini artinya bukan lampu merah lamanya 1 menit, tapi setiap 1 menit dia jadi merah, gitu ya. Setiap 1 menit jadi merah, berarti kan bukan lamanya yang 1 menit, lamanya lama jadi merahnya ya dalam waktu ini yang hijau. Anggaplah di sini cuma merah dan hijau. Jadi kalau setiap 1 menit apa namanya menjadi merah dan jadi hijaunya setiap 40 detik, oh berarti merahnya 40 detik gitu kan? Nah, habis 40 detik merah, terus jadi hijau gitu kan? Ini merahnya 40 detik, hijaunya 1 menit. Hati-hati ini menerjemahkan bahasanya ya. Nah, udah tahu nih. Oke, sekarang kita hitung nih. Jalan biasanya berapa kilo nih? 2 tambah 3 tambah 5. Oh, 10 kilometer. Berarti 10.000 meter dibagi kecepatannya 50 meter per sekon pakai motor. Nah, berarti ditambah lampu merahnya 40 detik. Oke. Nah, kita hitung di sini. 200. Jadi 200 tambah 40, 240. 240 itu berarti 4 menit pas. Nggak ada nih di soal gitu ya. Ini gimana nih nggak ada 4 menit pas gitu ya. Nah, kalian harus perhatikan bahwa tidak hanya simpang itu tidak hanya yang ada lampu merah yang A, tapi yang B juga ada lampu merah. Gitu ya. Jadi harus dicek, jangan-jangan kena lampu merah lagi gitu ya. Ceknya dari mana? Ceknya di sini. Oh, jaraknya 3 kilo antara A dan B. Jaraknya 3 kilo ya, 3 kilometer. Kalau pakai motor 50 meter per detik, berarti saya butuh waktu dari A ke B itu butuh waktu A ke B itu berarti 300 dibagi 3.000 dibagi 50 yaitu 60. Oh, 60 detik. Dari A ke B itu 60 detik. Kalau 60 detik 1 menit hijaunya udah berubah lagi jadi merah. Oh, berarti kena lampu merahnya 2 kali. Kena 2 kali jadinya. Di A dan B, gara-gara tadi jaraknya ini tuh pas jadinya, kecuali melanggar lalu lintas gitu ya. Kalau melanggar lalu lintas beda lagi cerita ya.
Jadi ini taat gitu ya. Jadi pas detik itu gitu ya, langsung berhenti. Anggap aja kecepatannya jadi nol gitu. Anggap kecepatan langsung nol gitu ya. Oke, jadi 40 detiknya dikali 2 gitu ya. Kalau dikali 2 jadi 8, 80. Oke, jadinya 280 detik alias 4 menit 40 detik. Jawabannya ya B. Ya, nah, hati-hati nih. Namanya soal penalaran, ada aja yang harus kita teliti gitu ya. Ketika kita tidak mendapat jawaban, jangan-jangan ada yang miss dari perhatian kita di soal. Oke. Nomor 7 ini bonus. Kenapa? Jarak dari rumah anak ke supermarket. Ya, ini bonus banget karena 2 ditambah 0,4. Sip. Oke. Teks yang ini silahkan ada pertanyaan. Oke, saya lanjutin aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja ya nanti menyusul. Ini teks selanjutnya mau nyicil motor. Teks 3, 8 sampai 11. Oke. Andi membeli sebuah motor dengan harga yang tertera pada label sebesar 25 juta. Motor tersebut mendapatkan diskon 5%. Kemudian pembelian motor tersebut dapat dicicil dengan syarat membayar uang muka 10% dari harga motor asli dan membayar bunga per bulan 1% diperhitungkan terhadap harga asli. Oke, pertanyaan pertama. Jika orang tersebut memilih untuk membayar cicilan dengan bunga minimal dan membayar selama 25 bulan, maka besar cicilan per bulannya. Oke. Jadi ini soal cicil-mencicil, ya, hati-hati. Harus betul ngitungnya. Nanti kalau kalian salah memperhitungkan ini, berarti kalian tidak berbakat mencicil. Jangan mencicil, berarti harus cash gitu ya. Tabung. Tapi kalau bisa ya ada berpeluang. Ya, nomor 8 ini kita akan cek. Ya, mencicil 25 bulan. Oke, pertama kita akan eh, cek dulu ya dari harga asli 25 juta, kita diskonnya dulu ya. Jadi diskonnya itu 5%. Nah, diskon 5% itu berarti 5%. Kalau 10% dari 25 juta kan 2.500.000 gitu ya. Kalau 5% berarti dibagi 2 gitu ya. 2.500.000 dibagi 2 berarti 1,25 juta gitu ya. Nah, terus diskon 5%, terus uang muka. Uang muka tuh DP ya, down payment. Uang mukanya 10%. Berarti kalau 10% tadi lebih gampangnya 2,5 juta ya. Oh, jadi sisanya berapa? Oh, sisa pembayarannya adalah sisa untuk dicicil ya. Sisa untuk dicicilnya adalah 25 juta dikurangi itu tuh jumlahin 3,75 juta. Gitu ya. Nah, atau boleh juga dihitung caranya gini, atau boleh pakai ini cara ngitung yang pertama, cara ngitung yang keduanya boleh langsung aja. Kalau diskonnya 5% dan uang mukanya 10%, berarti langsung saja sisa yang harus dibayarkannya langsung aja tinggal 85%, bener nggak? Sisanya langsung aja. Ini cara keduanya nih, ngitung sisa cara kedua. Cara dua, ngitung sisa pembayaran. Sisa untuk dicicil. Langsung aja kan? 85% dari 25 juta. Gampang kan gitu aja. Jangan dulu dihitung. Iya. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa besar cicilannya berapa? Udah langsung besar cicilan itu per bulan
per bulan. Besar cicilan per bulannya berarti pokoknya ya, sisanya, sorry. Sisanya berarti sisanya yang ini nih, 85% kali 25 juta. Nah, dibagi 25 kan mau bayarnya 25 kali. Nah, gitu ya. Nah, ingat ditambah bunga. Jadi cicilan itu sisanya dibagi tenor, total masa pembayaran berapa kali frekuensinya, ditambahkan bunga. Ingat bunganya. Bunganya 1%. 1% dari 25 juta. Ya, jadi 1%-nya bunganya 1% dikali 25 juta. Ini udah per bulan. Nah, 1% dikali 25 juta. Oke, ini 25-nya sama ya. Yang ini boleh dicoret ke situ. Ya, itu mah jangan ya. Oke, jadi ini 85% dikali 1 juta ditambah 1% kali 25 juta. Ini kan sebetulnya boleh saya tukar posisinya nih. Ini kan jadi 85% dikali 1 juta ditambah. Ini kan boleh ditukar posisinya persennya ya. Kan asosiatif karena perkalian. Jadi boleh saya tulis 25%. Nah, dikali 1 juta. Nah, biar apa? Biar sama ini 1 jutanya. Jadi saya tinggal ngejumlahin persennya doang. Nah, kalau saya jumlahin 85 sama 25 jadi 110% ya dikali 1 juta. Nggak ada lagi angka yang satu-satu kecuali jawabannya yang B. 1,1 juta. Tuh, ya. Oke. Nomor 9. Jika orang tersebut mengangsur sebesar 1,5 juta per bulan, cicilannya lunas berapa bulan? Nah, sekarang diketahuinya yang ini nih besar cicilan per bulannya 1,5 juta. Nah, terus ini tetap sama ya. 85%-nya tadi ya sisanya ya dikali 25 juta. Nah, tapi di sini tidak ditentukan berapa. Justru kita cari ini. Ini berapa bayarnya berapa kali. Oke. Nah, terus ini ditambah tadi kita udah ngitung kalau 1%, 25 juta kan gampang dihitung ini mah ya. Berapa? 250.000 gitu ya. Nah, atau kita tulis 0,25 juta ya. Kurangin ke situ ya. Kurangin ke situ jadi gimana? Ya, kurangin ke situ. Ya udah jadinya 1,25 juta dikali X, udah nggak? Terus ininya 85% dikali 25 juta. Ya, nah tinggal hitung aja ke sini sebetulnya. Ini jangan diganti ya. Hitungnya di sini aja nih. Hitungnya sini 25 juta. Nanti X-nya 0,85 25 juta 1,25 juta. Nah, ini kan ngitungnya gampang nih. 25 bagi 1,25 ini kan 12,5 ya. Jadi kalau 25 bagi 12,5 kan 2. Berarti kalau 25 dibagi 1,25 jadinya 20. Betul ya? Nah, 20 jutanya coret juga. Ya udah, 20 kali 0,85 alias 85 dikali 2, 17. Jawabannya D. Oke, gampang ya. Nomor 10. Pada hari di mana ia membayar uang muka, ia juga membeli bensin. Bawa uang 3,2 juta. Jadi 3,2 juta ini mau diuraikan buat apa aja? Buat uang muka katanya ya. Buat uang muka, beli helm, sama bensin. Ini alokasinya. Alokasi. Oke, untuk uang muka katanya berapa? Untuk uang muka tadi kita udah hitung. 1,25. Eh, 2,5 juta. Sorry, salah. Itu mah diskon. Uang muka bayarnya 2,5 juta. Oke. Helm
300 ribuan, belinya 2. Ya, 2 helm. Jadi 2 helm berarti 0,6 juta. Dijumlahin 3,1 juta. Oh, jadi bensinnya 0,1 juta alias 100 ribu. 100 ribu kalau per liternya 10 ribu berarti 10 liter. Oke, ya 10K 1 liter. Jadi 1K-nya 10 liter. Oke, bonus, bonus, bonus. Nomor 11. Jika CT besar cicilan yang harus dibayar oleh seseorang dalam Rp1.000. Oke, jadi cicilan, tadi besar cicilan kita tulisnya apa? Cicilan. Nah, terus 85% dikali 25 juta dibagi. Nah, ini karena apa namanya? Tidak diketahui tenornya, jadinya dibagi T dalam T gitu ya. Oke. Nah, kemudian ditambah 1% dari 25 juta. Nah, karena dalam ribuan artinya apa? Ini dibagi 1000 semuanya. Karena di sini apa? Dalam rupiah. Dibagi 1000 ya. Kalau dibagi 1000 jadinya ya C-nya dalam T katanya gitu ya. CT besar cicilan yang harus dibayar oleh seorang dalam Rp1.000. Oh, berarti ininya cicilan per ribunya. Jadi CT 85%-nya tulis saja 85% oleh gitu. Terus 25 jutanya jadi 25.000 gitu ya. Dibagi ditambah 1% 25K ya, karena dibagi 1000. Oke. Ngitung aja ini tadi kita udah ngitung ya. Udah ngitung. Tadi sisa pembayarannya kan ini yang tadi kita hitung di sini 25 juta dikurangi 3,75. Jadi 21,25 juta. Tapi dalam K jadi 21.250. Nah, 21.250. Ya jadi 21.000 karena ininya K ya. Dibagi T ditambah ini juga ya. Jadinya 250. Kan ribunya hilang dibagi 100 ya. Jadi jawabannya yang B. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah ya. Nah, jadi hati-hati ini, sayang kalau teks misalkan mudah seperti ini tidak terkerjakan karena berfokus pada teks yang susah gitu ya. Atau lama ngerjainnya. Oke, silahkan sambil dihayati. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan lagi. Sudah pada bagian akhir teks. Dalam suatu kelas terdapat 24 murid laki-laki, 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut ada 80 totalnya ya, untuk semua murid laki-laki dan perempuan. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 50, 51, 53, 54 untuk melakukan remedial. Nilai rata-rata peserta remedial naik jadi 9 poin. Rata-ratanya yang naik ya. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut 78. Nilai rata-rata ulangan murid perempuannya berapa? Oke, jadi ini ada satu kelompok data tunggal dibagi jadi dua, ya, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Diketahui nilai rata-rata dua kelompok itu. Nah, ini kita menggunakan konsep
rata-rata gabungan ya. Kita menggunakan konsep rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan itu seperti apa? Kayaknya udah pada tahu ya. Ini kan dari statistika eh, data tunggal ya perumusan. Jadi kalau misalkan saya punya dua kelompok, nyari rata-rata gabungannya adalah jadi rata-rata satu dikali jumlah frekuensi kelompok satunya, rata-rata kelompok dua dikali jumlah frekuensi kelompok dua dibagi total frekuensinya gitu ya. Jadi kalau di sini laki-laki dan perempuan ya udah berarti X-nya adalah X barnya adalah X laki-laki kali M-nya laki-laki gitu ya frekuensinya. Jumlah rata-rata perempuan dikali frekuensinya perempuan dibagi laki-laki tambah frekuensi. Jadi kita sudah tahu nih rata-rata gabungannya adalah 80 ya. 80 laki-laki rata-ratanya ada nih 78. Frekuensinya adalah 24. Oke, tambah. Ini yang ditanyakan, sebar perempuannya nggak tahu. Ya, rata-rata yang perempuannya ada 16 jumlah perempuan bagi 40. Oke. Udah, berarti tinggal pindah ruas ke sana jadinya. Jadi 80 kali 40 sama dengan 78 dikali 24 ditambah. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan ala-ala menghitungnya ya, biar tidak terlalu ribet. Saya bagi semuanya ini dengan 16. Biar apa? Coret 16-nya yang ini. Coret 5, benar ya? Terus, ini kalau dibagi 16 kan nggak bisa ya, berarti eh, apa namanya? 16 itu kan 8 kali 2, benar ya? Dan di sini 24 itu ada 8 kali 3, berarti kalau dibagi 16, 24 dibagi 8-nya jadi 3, 78 dibagi 2-nya jadi 39. Ya, oke. Jadi 16-nya karena ada 8 di 24 dan ada 2 di 78 sebagai masing-masing pengali 2 untuk 39, 8 untuk 3 gitu ya. Sehingga saya langsung bisa dapatkan X perempuan barnya ya. Jadinya 8 kali 40 200 ya. Terus dikurangi kalaupun misalkan ngitungnya males 3 kali 9 belakangnya 7. Berarti jawabannya belakangnya 3. Jadi jawabannya yang D. Itu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya nomor 13. Rata-rata nilai kelas tanpa keempat murid yang mengikuti remedial. Tanpa keempat murid. Jadi logiknya nalarnya harus dapat dulu nih. Rata-rata nilai kelas tanpa keempat murid. Berarti nanti dibagi 36. Ya, pembaginya 36. Tapi ya, rata-ratanya jumlah total nilainya berarti yang dipakai cuma 36 orang gitu ya. 36 orang totalnya nanti dikurangi dengan total yang 4 murid itu. Oh, gitu ya. Nah, nilai total siswanya memang ada di soal. Jadi kan kalau saya mau nyari rata-rata di sini kalau ada rata-rata, rata-rata itu kan jumlah nilai dibagi jumlah nilainya dibagi frekuensi. Nah, di soal udah ada betul ya. Jadi ini 80. Nah, saya mau nyari jumlah nilainya si X, jumlah X-nya per N-nya 40. Oh, jadi jumlah nilainya itu 80 kali 40. Tuh ya, di nyari rata-rata 36 siswa. Itu berarti jumlah jumlah nilai 40 siswa, logiknya gitu ya, dikurangi jumlah nilai yang remedial. Jadi 36, bener nggak? Jumlah nilai yang remen. Nah, gitu. Jadi dibagi nantinya 30. Nah, jumlah 40 siswanya 40 kali 8, 80.
Yang remed berapa? Yang remed tuh jumlahin 50, 51, 53, 54. Tapi ini kelihatan banget nih. Kelihatan banget rata-ratanya. 3 kasih ke sini 1 jadi 52, 52, 52. 54 kasih 2 ke 50 jadi 52 ya. Jadi semuanya 52. Oh, total nilainya 52 dikali 4. Biar gampang gitu. Gitu ya, dibagi 36. Oke. Nah, caranya ya udah dibagi aja. Bagi berapa? Menyederhanakannya bagi 4. Bagi 4. Bagi 4 9 ya. Ini bagi 4. Jadi 800 dikurangi 52 dibagi 9. 800 dikurangi 52 dibagi 9. Ya, berarti 748 dibagi 9. Oke. Nah, ini cara ngitung 748 bagi 9 gimana? Mau pakai bagi kurung boleh. Bagi 8, bagi 9, 8. 72, 12, 28. Kali 3, gitu ya, 27. 1, 1. 83,1. Dapat kan? Dapat kan, Dek? Mau pakai cara modulo juga boleh ala-ala gitu ya. Ala-ala lagi nih. Cara ngitungnya gimana? 7 4. Kita mau ngitung 7 4 8 dibagi 9. Nah, nah, yang ratusan kelipatan 9-nya kan 720, benar nggak? Iya, 720. Kenapa kan 72-nya kelipatan 9? Sisa berapa sisa? Biar jadi 748 udah saya pisahkan 720 tinggal 28 ya. 28 berarti kelipatan 9-nya 27. Bisa 1. Nah, 748 itu saya pecah. Jadi kelipatan-kelipatannya 9, 720, 27, 1. Bagi 9. Ya kan? 720 bagi 9, 80. 27 bagi 9, 3. Ditambah 1 per 9. Ya, jadi 83,11111. Nah, jawabannya yang D. Gitu. Ya, tinggal menghitungnya aja. Kesenian menghitungnya aja ya. Dilatih maksimal supaya hari H-nya nanti juga lebih ringan. Ya. Oke, sekarang setelah remedial, kalau tadi dikurangi nilai yang remedial, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid jadi berapa? Oke. Nah, sekarang udah remedial nih. Kalau udah remedial, setelah remed setelah remed itu berarti nilai total, bener ya? Rata-rata awal ditambah rata-rata. Jumlah, sorry. Jumlah nilai awal ditambah jumlah nilai yang remed gitu ya. Eh, Penambahan. Nah, penambahan remed itu tadi di soal ada berapa? Ada, iya berapa poin? 9 poin rata-ratanya. Berarti kalau 4 siswa masing-masing dapat 9, totalnya 36. Bener nggak? 9 kali 4. Gitu ya. Jadi ini dibagi 40. Ya. Nah, langsung lanjutin. Awalnya tadi kan udah kita ngitung berapa? Ini 80 kali 40 ya. 40 kali 80 boleh tadi. Terus ditambah 9 dikali 4. Karena kan rata-ratanya 9 nambahnya. Berarti total nilainya dikali 4 siswa yang remen. Bagi 40, oke. Kita tinggal ngitung ini. 40 dibagi 40. 1. 4 dibagi 40. 0,1. Ya, jadi 80 ditambah 9 kali 0,1. Jadi 80,9. Jawabannya eh, begitu. Ada pertanyaan? 3 soal pertama di teks 4 untuk statistika. Oke, nah, kita lanjut ya. Nomor 15 nih. Akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Peluang kelas tersebut memiliki
paling sedikit satu murid laki-laki sebagai anggota pengurus. Paling sedikit satu murid laki-laki. Berarti kan kemungkinan terpilihnya adalah kemungkinannya banyak caranya ya. Nih banyak caranya adalah mau pakai permutasi boleh gitu ya. Tapi kita mau pakai nalar biasa pas waktu SMP juga boleh. Nanti ada posisi ketua, bendahara, sekretaris. Nah, sekarang kalau saya ambil banyak pertama satu posisi nih, laki-lakinya. Laki-lakinya satu posisi. Berarti kan kemungkinannya di mana aja? Di sini, di sini, di sini, bener nggak? Kemungkinan jadi ketua, kemungkinan jadi bendahara, kemungkinan jadi sekretaris. Nah, berarti kan kemungkinannya kalau kayak gitu kan kemungkinannya yang pertama ini kemungkinannya 24 dari total laki-lakinya. Terus bendahara sekretarisnya perempuan. Perempuannya ada 16 berarti kemungkinan perempuan jadi bendahara 16, sisanya 15 kemungkinan jadi sekretaris. Nah, untuk kemungkinan yang kedua juga gitu. Kalau kalau laki-laki jadi bendahara, jadi 24-nya ke tengah gitu ya. Ini 16. Nah, gitu. Nah, kalau posisinya ketiga juga gitu berarti ya. Nah, kalau posisinya jadi sekretaris laki-laki, ya juga gitu berarti di sini. Nah, terus ini. Nah, ini kan secara kalau ini kan pilihan, kalau pilihan atau berarti dijumlahkan. Berarti ini kalau dijumlahkan kayak dikali 3, betul ya? Ini kan kayak dikali 3. Ini kalau saya jumlahin, berarti karena angkanya sama jadi kayak 3 dikali, nah gitu kan? 24, 16, 15. Gitu ya. Terus kalau dua posisi nih, kalau dua posisi, kalau dua posisi kan kemungkinannya laki-laki, laki-laki di situ ya. Terus laki-laki, laki-laki gitu ya. Terus kemungkinan yang terakhir gitu. Nah, berarti saya pakai warna berbeda biar kelihatan eh, kontras. Untuk kemungkinan dua, posisi laki-lakinya dua. Ini posisi laki-lakinya satu, ini dua. Laki-laki di situ, jadi ketua bendahara, jadi ketua sekretaris, dan jadi bendahara dan sekretaris. Oke? Nah, berarti nanti ini kemungkinannya berarti 24, 23, perempuannya 16 kemungkinan. Ini juga itu 24, 23 kemungkinannya 16. Terus ini 24, 23 kemungkinannya 16. Nah, gitu ya. Oh, berarti kalau ditotalin sama kayak tadi ya, kalau ditotalin. Kalau ditotalin jadi kayak dikalikan 3 ya. 24, 23, 16. Nah, terus banyak cara yang ketiga kalau di kalau tiga posisi langsung laki-laki semua. Ya udah berarti 24, 23, 22 gitu ya. Nah, ini semua nanti dijumlahkan semua kemungkinannya dibagi ruang sampel yang kita mau cari. Ya, dibagi ruang sampelnya. Jadi peluangnya adalah jumlah kejadian itu, ya. Jadi peluang kejadian A adalah jumlah kejadian A dibagi ruang sampelnya. Nah, di soal ini ruang sampelnya adalah 3 diambil dari 40. Ya, jadi ruang sampelnya di sini itu N S-nya adalah P43 gitu ya. Berarti 40 dikali 39 kali 38. Ya, sini saja tulisnya. Nah, jadi ruang sampelnya adalah
P 40 diambil 3 jadinya 40, 39, 38. Oke, nanti itu jadi pembaginya. Nah, berarti nanti saya punya tadi nih 3, 3 kali 24, 16, 15 dikaliin, ditambah 3 kali 24, terus dikali 23 kali 16, ditambah tadi tuh yang 3 posisi ya. Oke, ini nih 24, 23, 22. Nah, gitu dibagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya 40, 39, 38. Nah, ya. Nah, mau dibagi berapa dulu? Ya, bebas tuh. Kesenian berhitung aja, ya. Kalau mau saya bagi 4 dulu semuanya boleh? Boleh. Saya bagi 4 nih. Berarti ini mana aja yang lihat bagus. Nah, ini 24-nya. Ini 4, 6, 6, 6. Udah ya. Terus dibagi ini nih 3 nih. Ini 3, nih ada 2 nih. Ini kan 3 dikali 13. 39 ya. Ini 2 dikali 19. 38. Berarti kalau dibagi 6, ini jadi 13. Ini jadi 13. Ini jadi 19 gitu. 6-nya coret. Nah, 6-nya coret. Gitu. Oke, nah sekarang di sini ada 5 nih. Ada 10. Kan tadi 10 nih. Nah, 10-nya mau saya sederhanain lagi. 10-nya mau disederhanain lagi apa? Ini kan di sini ada 5 ya. Ada 5 dikali, ini kan 5 dikali 3 ya. 5 kali 3, 15. Berarti kalau dibagi 10 ininya 16-nya saya bagi 2. Ini 8, itu 3. Gitu ya. Jadi biar kecoret 10. Terus, nah yang ini 3-nya. Oh, yang ini. Jadi saya keluarin dulu nih. Kan ini 23 nih. 23 ditambah ini 22 sama 2, 22 sama 3-nya jadi berapa? 22 sama 3-nya kan jadi 25 ya. Ini ada 16-nya. 23-nya saya bisa keluarin. Gitu kan ya. 23-nya saya bisa keluarin. Jadi ini kalau mau nggak begitu dulu boleh. Nah, kalau misalkan mau di ala-ala dibagi 2 dulu boleh? Boleh. Bagi 2 dulu misalkan ini nih. Bagi 2, 5. Bagi 2, 8. Bagi 2, 8. Bagi 2, 11 gitu. Ya. Nah, nanti ini ada jadi 8 kali 3 kali 8, 24 kali 23. 23 kali 11. 23-nya keluarin. Jadi nanti 35 dikali 23. Nah, ya, lanjut. Jadi kalau saya lanjutin, ininya 3 kali 8 kali 15. Tinggal ngitung aja nih. Tapi nanti saya buktikan kita pakai cara cepatnya gimana ya. 3 kali 8 kali 15 ditambah tadi nih 3, 5 dikali 23 dibagi 5, 13, 19. Nih, perhatikan 5-nya bisa dicoret yang ini nih. Ini coret 3, ini coret 7, coret 5 nih ya.
Oke, jadi yang bawah nih 3 kali 9 belakangnya 7. Nah, belakang 7. Ada A, B, E. Terus atasnya nih 3 kali 8, 24. Belakangnya 4 kali 3, 12. Belakangnya 2. 7 kali 3, 21. Belakangnya 1. Belakangnya 2 ditambah belakangnya 1. Berarti belakangnya 3. Atasnya belakangnya 3, bawahnya belakangnya 7. Jadi jawabannya yang A. Oke. Ya, hitung-hitung itu silahkan dilatih aja. Mudah-mudahan makin terbiasa. Ya, ya daripada ngitungnya manual, mendingan menurut saya berkesenian kita ngitung supaya lebih mudah. Begitu juga untuk menerka jawaban. Ya, syukur kalau jawabannya tunggal yang kita terka itu. Ya, jadi langsung itu bisa dipilih. Oke, thank you semuanya. Udah memperhatikan. Dilanjut bahasa Inggris ya kalau hari Jumat 75 menit. Mohon maaf Bu Laila kalau sudah masuk. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat berjuang dan mudah-mudahan akan mendapat hasil terbaik di UTBK nanti. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.